Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akila Sofiandria, kelas 10 IPS 4, absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penghambat integrasi nasional. Apa saja sih faktor penghambat integrasi nasional? Faktor penghambat integrasi nasional diantaranya yang pertama yaitu masyarakat yang beraneka ragam, yang kedua yaitu luasnya wilayah Indonesia, yang ketiga yaitu paham etnosentrisme yang kuat, yang keempat yaitu pembangunan yang tidak merata, dan yang terakhir yaitu tergerusnya budaya asli. Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu objek, di sini objek yang mengambil warga setempat untuk menjadi bahan wawancara saya untuk waktu yaitu tanggal 18 Januari 2022 dan direvisi pada tanggal 26 Januari 2022. Tempat yang kami ambil untuk wawancara yaitu Jalan Sentani, RT 8, RW 7, Kelurahan Madiopuro. Instrumen wawancara, di sini saya mengambil 7 pertanyaan. Yang pertama yaitu salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah masyarakat yang beraneka ragam dalam faktor etnis dengan budaya daerah masing-masing, bahasa daerah, agama yang diadopsi, ras, dan sebagainya. Sesuai pengamatan dan data tentang warga, apakah semua berasal dari daerah sini saja? Atau yang kedua yaitu berasal dari mana saja warga yang berada di luar daerah sini? Yang ketiga, yang dari macam-macam tadi membuktikan wilayah Indonesia yang luas. Apakah menghambat kerukunan warga atau semakin membuat warga semakin takut? Yang keempat yaitu apakah masyarakat di sini pernah menganggap jika budaya mereka lebih baik daripada budaya masyarakat yang lain? Yang kelima yaitu dengan semakin tergerusnya budaya asli Indonesia, apakah pendapat tentang hal itu? Yang keenam yaitu apa yang bisa Bapak lakukan apabila ada tetangga baru di daerah ini? Dan yang terakhir pertanyaannya yaitu apa cara yang dapat membuat warga lama dapat akrab dengan warga pendatang? Untuk hasil yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dari analisa yang saya peroleh dengan berbagai macam masyarakat yang ada di wilayah RT tersebut tidak menjadi kendala mereka untuk hidup rukun di negara Bhinneka Tunggal Ika ini. Untuk analisis yaitu dengan adanya berbagai faktor penghambat integrasi nasional yang ada, tidak menjadi hambatan integrasi salah satu warga di lingkungan RT tersebut, kecuali dengan tergerusnya budaya asli Indonesia yang menjadi salah satu hambatan integrasi nasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang laporan hasil penelitian. Yang pertama yaitu kita masuk ke dalam teori. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Memiliki integrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa, integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok, budaya, dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional. Beberapa diantaranya yaitu, yang pertama yaitu masyarakat yang beraneka ragam. Kita tahu bahwa masyarakat yang tinggal di Indonesia terdiri dari berbagai macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Tercatat, Indonesia memiliki ribuan suku bangsa, selain menjadi kekayaan negeri yang jarang dimiliki negara lain, faktor ini juga dapat menjadi penghambat integrasi nasional karena adanya perbedaan yang mencolok antar masyarakat. Yang kedua yaitu wilayah yang luas. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Hal ini membuat negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan bisa menjadi faktor yang dapat menghambat integrasi nasional. Yang ketiga yaitu paham etnosentrisme yang kuat. Paham etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa di mana masyarakat mempersepsikan kebudayaan yang mereka miliki lebih baik daripada budaya yang lainnya. Yang keempat yaitu pembangunan yang tidak merata. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Hal ini bisa menghambat pembangunan yang menjadi tidak merata sehingga dapat menjadi penghambat integrasi nasional. Yang kelima yaitu tergerusnya budaya asli. Mulai tergerusnya budaya asli di Indonesia bisa menghambat integrasi nasional. Nilai-nilai budaya bangsa yang melemah dapat menjadi ketika kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, masuk melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung.
Di sini objek, tempat, waktu, dan instrumen wawancara sama yang saya jelaskan di PPT sebelumnya. Untuk hasil wawancara, eee, untuk yang pertama yaitu jawabannya masyarakat di sini asalnya dari berbagai macam. Untuk jawaban yang kedua yaitu setahu saya ada yang dari Jawa Barat dan ada yang dari Jawa Tengah. Untuk yang ketiga yaitu, jawabannya alhamdulillah sepenglihatan saya masyarakat tetap rukun walaupun mereka sangat bermacam-macam. Untuk jawaban yang keempat yaitu nggak pernah mereka saling menghargai budaya satu sama lain. Yang kelima yaitu saya kurang setuju dengan budaya asli yang terus tergerus. Saran saya, masyarakat tetap menjaga kebudayaan asli Indonesia. Yang keenam yaitu jawabannya ya, yang pastinya diajak kenalan sama ngobrol sedikit bagaimana lingkungan di sekitar sini. Dan untuk yang terakhir jawabannya yaitu pastinya lebih harus sering ketemu dan sering ngobrol-ngobrol juga. Di sini kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara tersebut yaitu dari analisa yang saya peroleh dengan berbagai macam masyarakat yang ada di wilayah RT tersebut tidak menjadi kendala mereka untuk hidup rukun di negara Bhinneka Tunggal Ika ini. Dan analisis yang bisa saya peroleh yaitu dengan adanya berbagai faktor penghambat integrasi nasional yang ada, tidak menjadi hambatan integrasi salah satu warga di lingkungan RT tersebut kecuali dengan tergerusnya budaya asli Indonesia yang menjadi salah satu hambatan integrasi nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.